Viral, seorang wanita naik ke kap mobil mengadang suaminya yang diduga membawa wanita lain berbuntut panjang. Sang suami yang ternyata anggota Polres Asahan diperiksa Propam. Aksi seorang wanita naik ke kap mobil mengadang suaminya yang diduga membawa wanita lain terjadi pada Minggu malam 16 Januari 2022 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Belakangan diketahui suami wanita itu adalah Brigadir WW yang merupakan anggota Polres Asahan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kasus itu hanya salah paham dan sudah selesai dengan cara kekeluargaan. Jadi berdasarkan keterangan mereka ada kesalahpahaman karena si perempuan ini dengan temannya ini memang sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya bahkan sekitar 6 bulan atau 1 tahun itu sudah mengenal dengan anggota kita, anggota Polri. Setelah dikomunikasikan mereka sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan memang tidak ada masalah apapun juga karena si istrinya baru mengetahui kalau di dalam mobil itu ada temannya yang lain juga, jadi tidak hanya berdua. Dalam video yang viral, aksi seorang wanita naik ke kap mobil mengundang perhatian warga yang kemudian mengurumuni lokasi kejadian. Beruntung warga tidak terpancing emosi dan tidak terjadi tindak anarkis. Kapolda Jawa Tengah mencopot Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin dari jabatannya. Hal ini buntut dari pelecehan verbal yang dilakukan AKP Eko kepada seorang wanita yang melapor menjadi korban pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual diduga anggota Polres Boyolali. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mencopot Kasat Reskrim Boyolali AKP Eko Marudin dari jabatannya. Hal ini terkait pelecehan verbal yang dilakukan AKP Eko kepada seorang wanita korban pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual merupakan anggota Polres Boyolali. Propam Polda Jawa Tengah pun melakukan pemeriksaan terhadap 5 anggota Reskrim Polres Boyolali, di mana 4 diantaranya berstatus sebagai saksi, sementara seorang lainnya sebagai terduga pelaku pelecehan seksual. Peristiwa bermula saat aparat Polres Boyolali menangkap seorang bandar judi dan dilakukan penahanan. Polisi kemudian menjemput istri bandar judi dengan dalih korban mengetahui bisnis ilegal suaminya. Namun dalam perjalanan ke kantor polisi, korban justru dibawa ke hotel di daerah Bandungan. Mendapat perlakuan tidak senonoh dari oknum polisi yang membawanya, korban kemudian melapor ke Polres Boyolali. Saat itulah korban bertemu Kasat Reskrim AKP Eko dan mendapat pelecehan secara verbal. Atas perbuatannya AKP Eko mendapat sanksi copot jabatan, sementara anak buahnya menjalani pemeriksaan. Saya sebagai Kapolda minta maaf kepada pelapor atas tindakan anggota oknum kita yang kurang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan anggota Polri di Polres Boyolali, hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara itu AN korban pelecehan seksual mengaku trauma dengan serangkaian peristiwa yang terjadi pada dirinya. Korban berharap mendapat keadilan akan nasib yang menimpanya. Ya saya langsung dan mas, saya dapat musibah terus saya diomongin seperti itu, saya merasa gimana mas ya, tambah sakit gitu loh. Sudah malu, sudah jatuh ketimpa tangga terus pasti dikatain seperti itu. Setelah mendapat perhatian langsung dari petinggi Polri, kasus pelecehan seksual yang dialami AN ditangani Polda Jawa Tengah. Seorang pengusaha kolam renang di Kota Mobagu, Sulawesi Utara tega mencabuli anak di bawah umur. Aksi tak terpuji pelaku berulang kali terjadi sejak tahun 2019. Di usia senja, pria ini akan menjalani kehidupan sehari-hari di balik jeruji, jauh dari keluarga dan tak bisa bebas melakoni rutinitasnya. ST, pengusaha kolam renang di Kota Mobagu, ditangkap lantaran diduga mencabuli anak berusia 12 tahun. Pelaku tega mencabuli korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Perbuatan tak terpuji pelaku terjadi di kolam renang miliknya yang disewakan untuk umum. Pelaku memanggil korban yang tengah bermain di komplek kolam renang. ST membujuk dan memberikan uang kepada korban agar menurut kemauannya.
Di kamar mandi area kolam renang, pelaku tega mencabuli korban. Orang tua yang mengetahui perbuatan tak terpuji pelaku melapor ke polisi. Ironisnya, perbuatan tak terpuji ST berulang kali terjadi sejak tahun 2019 hingga akhir Desember 2021. Korban bermain di komplek kolam renang tersebut, kemudian dipanggil atau oleh pelaku dengan cara yaitu membujuk dan memberikan uang atau hadiah kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Diharapkan pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya. Sementara itu dari Jakarta, pemirsa, polisi mengamankan seorang remaja berusia 15 tahun karena diduga mencabuli 9 anak di bawah umur. Mirisnya pencabulan terjadi sejak tahun 2019. Polisi menggelar sejumlah barang bukti kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ada 9 korban pencabulan, yakni lelaki dan perempuan berusia 9 hingga 12 tahun. Mirisnya, pelaku diduga adalah seorang pelajar berusia 15 tahun. Pencabulan terhadap korban terjadi sejak tahun 2019 di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Modus pelaku mencabuli korban dengan intimidasi. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu korban melapor kepada ayahnya telah dicabuli pelaku. Kaitan antara tersangka dengan para pelaku ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan bahwa antara tersangka dengan para pelaku ini saling mengenal, bahkan memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Kegiatan tindak pidana pencabulan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terakhir tahun ini 2021 2 bulan yang lalu. Terakhir dilakukan oleh tersangka A. Polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati dan kini dititipkan kepada LPSK. Terlilit utang, pedagang buah pura-pura jadi korban begal. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.